Oke, welcome to my channel. Ini adalah video pertama gue, Freddy Kasawan, yang akan bongkar semua AI selama 2 tahun terakhir gue pakai. Dan gak cuma gue pakai doang, tapi gue praktekin ke bisnis-bisnis gue. Dan ini adalah hal yang paling penting buat kalian, karena gue paham banget ya, kalau kalian masih waktu di awal-awal mau belajar AI, itu pasti banyak strugglingnya. Mau mulai dari mana? Gue belajar dari mana? Pernah gak sih kalian nyadar kalau misalnya AI itu sekarang udah kayak tsunami digital ya? Di mana-mana udah ngomongin seperti itu. Tapi kita nggak tahu, kita cuma bengong. Kita nggak tahu harus mulai dari mana. Oke, dan gue udah nge-gym otak nih buat kalian supaya nyari semua info terupdate. Ya, jadi anggap aja ini version kalian alias rangkuman padat AI 2025 yang lu butuhin. Dan dari beginner sampai paham AI, kita bedah semua, dijamin setelah ini lu bakal lebih melek AI dibandingin 99% orang yang ada di bumi ini. Jadi yang pertama, langsung aja kita tahu apa itu AI. Nah, sebenarnya AI itu program komputer yang bisa mikir dan ngerjain tugas kayak otak manusia. Dulu sih kita kenalnya sebagai machine learning ya, kayak Google Search atau rekomendasi dari YouTube. Nah, kalau sekarang kita lagi hype banget sama yang namanya generative AI. Dan ini AI yang bisa bikin konten kayak seperti bikin teks, bikin gambar, bikin suara, bikin video, dan ini keren banget kan. Dan yang paling booming sekarang adalah namanya LLM, Large Language Model. Si pembuat teks kayak ChatGPT dari OpenAI, Gemini dari Google, atau Claude dari Anthropic ya. Udah banyak banget juga multimodal dari bisa input gambar, output teks, gambar, suara, itu banyak banget ya. Jadi kayak ChatGPT, Gemini, 2.5 bisa juga generate video. Jadi multimodal itu satu AI itu bisa banyak versinya, nggak cuma satu text to text, tapi juga bisa text to image juga, bisa juga text to video. Dan yang paling penting dari semua ini, AI itu apa kan, harus paham sama AI itu sendiri ya. Jadi kalau kalian mau belajar AI, pastiin kalian tahu AI itu apa dan tools AI apa yang kalian butuhin, karena setiap orang toolsnya pasti beda. Contoh, digital marketer butuh tools AI seperti ChatGPT. Terus juga untuk bikin materi kan pakai text to speech, pakai Eleven Labs. Ada juga yang namanya text to image dari namanya Midjourney. Ada juga image to video pakai Kling AI. Dan bikin skrip iklannya pakai ChatGPT. Jadi nggak semua orang itu harus belajar semua AI, karena kalian harus butuh sama AI yang kalian butuhin doang. Jadi jangan ke distract. Semakin kalian ke distract sama AI itu sendiri, karena kan banyak banget miskomunikasi, miss opportunity, akhirnya kalian cuma belajar nggak bisa di-convert ke money. Dan yang kedua, ada yang namanya prompting, teman-teman ya. Banyak banget fundamental prompt yang harus kalian pelajari setelah gue belajar selama 2 tahun terakhir. Karena kalau kalian cuma bisa paham prompt doang, itu menurut gue tetap belum bisa bagus-bagus banget ya kalau kalian nggak paham fundamentalnya. Kalian cuma tahu prompt doang. Karena prompt itu nggak cuma sekedar prompt, kan juga harus paham sama basic dari prompt itu sendiri. Misalnya kita sebagai pebisnis, kita harus paham sama bahasa-bahasa dari bisnis itu sendiri. Gak bisa kita nge-prompt tapi kita nggak paham bahasa-bahasa dari bisnis itu sendiri, kayak bisnis model canvas atau cara bikin net profit naik itu gimana, kita kan nggak paham gimana kita mau nge-prompt gitu loh. Nah, kunci prompting ini adalah kunci yang paling penting kita ngobrol sama AI, dan ini skill yang paling wajib teman-teman ya. Gimana cara ngomong sama AI? Ya jawabannya ya pakai prompting tadi ya. Ini proses ngasih instruksi spesifik ke AI itu ya, biar dapat hasil yang lu mau. Dan ini skill yang lagi demand-nya paling tinggi, skill ROI yang paling banyak dibutuhin sekarang. Kenapa? Ya karena secanggih apapun AI, kalau lu nggak bisa ngobrol, ya hasilnya juga bakalan zonk. Buat mulai ya tinggal pilih aja chatbot favorit lu seperti ChatGPT, Gemini, atau Claude, atau Perplexity, dan masih banyak lagi. Oke, nah ini gue kasih satu framework yang bisa bikin lo jago prompting supaya lebih hebat daripada 98% orang di luar sana. Ada namanya TCREI ya. Yang pertama itu adalah task ya, jelaskan tugasnya atau persona ya, dan format outputnya. Misalnya, bertingkahlah sebagai pembisnis expert selama 10 tahun terakhir, dan nanti hasilnya harus berupa dalam bentuk tabel. Dan C, kita ngomong konteks. Kasih konteks sebanyak mungkin biar hasilnya presisi.
konteks di sini kita bahas, tolong buatkan ide bisnis yang bisnisnya itu sekarang lagi naik daun dan bisa berpotensi omset bermiliar-miliar. Misal seperti itu konteksnya teman-teman ya. Jadi konteksnya harus jelas supaya ChatGPT juga bisa paham. Dan juga bisa kasih resources teman-teman, references ya. Jadi kayak ada BMC yang oke, ada berita-berita yang lagi naik, kalian bisa pakai beritanya masukin ke ChatGPT-nya. Dan ada evaluate ya. Jadi habis AI hasil ngasih cek, kalian suka apa enggak ya. Jadi harus dievaluasi lagi. Intinya jangan terlalu percaya sama LLM ya, karena LLM sendiri juga dilatih sama yang namanya manusia dan dia cari data itu berdasarkan dari internet. Jadi tetap harus ada peran dari kalian. Jadi dievaluasi apakah itu benar datanya sesuai apa enggak. Dan yang terakhir adalah iterate ya. Kalau belum pas revisi terus dan ajak AI-nya berkolaborasi. Revisi di sini adalah kalian bisa edit ChatGPT-nya, dari edit ya diedit gitu teman-teman ya. Jadi dipastikan kan training ChatGPT dan LLM itu sendiri. Oke, yang ketiga kita juga harus paham roadmap-nya adalah AI agent ya. Ya, sekarang sudah zamannya AI agent ya. Jadi asisten cerdas yang udah next level. AI agent ini kayak software AI yang bisa ngejar tujuan dan ngerjain tugas sendiri buat lu. Anggap aja kayak lu punya asisten digital dengan peran spesifik. Contohnya kayak AI customer service yang bisa balas chat otomatis, atau AI coding yang bisa bikin draft aplikasi web, atau bisa beliin kalian belanjaan di e-commerce. AI agent ini lagi panas banget. Banyak orang yang sudah ngobrolin di luaran sana dan banyak perusahaan yang sudah bahas tentang AI agent. Gimana caranya AI agent ini bisa kerja untuk kita 24 jam per 7 setiap hari tanpa ngeluh. Dan yang paling penting, AI agent ini bisa dibayar lebih murah daripada kita hire manusia. Nah, contohnya AI agent lengkapnya itu punya kayak AI modelnya, itu otaknya siapa, toolsnya gimana, interaksi gimana, knowledge, memory, audio, atau speech. Ada banyak banget yang bisa kita pelajari di AI agent. Dan prompting tetap penting di sini, apalagi kalau lu punya banyak agent yang kerja bareng ya. Jadi buat bikinnya bisa pakai N8N, Mac.com, atau masih banyak lainnya ya. Nanti kita akan cek, ada Manus juga sudah ada AI agentnya. Jadi potensi AI agent ini gede banget. Jadi kalau lu mau bikin bisnis atau startup, wajib banget ngelirik AI agent ya, karena AI agent ini pasti bakal banyak yang butuh, nggak cuma dari startup tapi juga konten kreator, karena konten kreator juga butuh riset konten ya, AI agent yang jalanin. Oke, kesimpulan dari akhir ya, di dunia AI kita ngukur waktu bisa pakai minggu, bukan tahun ya. Jangan ambil pusing sama yang baru keluar setiap hari. Fokus aja ke tools-tools yang kalian butuhin ya. AI yang bakal nyampur ke workflow lu ya, sama produk-produk yang lu butuhin. Dan ini ada tahunnya AI, kemana-mana usah pakai AI. Gimana AI bisa bikin kerjaan lu atau produk lu lebih oke. Oke, mau ya buat belajar tentang fundamental AI atau pengen belajar AI itu gimana cara ngarahin image generation yang bagus, bikin konten yang bagus gimana, kalian bisa langsung aja buka link yang ada gua sematin di bawah. Oke, itu aja roadmap AI 2025 versi gua. Semoga ngebantu perjalanan AI lu. Komen aja apapun di kolom komentar dan gua akan balesin satu persatu kalau kalian mau tanya sesuatu dari gua. Dan pastiin kalian subscribe untuk dapetin konten-konten YouTube selanjutnya. Bye.